pencurian dan anggota kami Bribka Anul 49 pasal 477 nomor 1/2003 tentang KUHP yang terjadi di wilayah hukum Polda Lampung. Kami sampaikan bahwa dasar pengungkapan tersebut yaitu laporan polisi LPA nomor 6 bulan 5 2026 PKT Satreskrim Polresta Polda Lampung tanggal 9 Mei 2026 dengan pelapor atas nama Nico Fernandes. Kemudian laporan polisi LPP 77 bulan 5 2026 PKT Polda Lampung tanggal 9 Mei 2026 dengan pelapor atas nama Nuraini Maya Agustin. Surat perintah penyidikan nomor SP Sidik 77 Res 124 2026 Hit Reskrimum tanggal 11 Mei 2026 serta surat perintah tugas penyidikan nomor SP Gas 77 5 Romawi Res 124 2026 Hit Reskrimum tanggal 11 Mei 2026. Waktu kejadian yaitu pada tanggal 9 Mei 2026 kira jam 06.00 WIB. Tempat kejadian di Jalan Jenderal Pagar Alam, Kelurahan Labuan Pelaku, Kecamatan Labuan Pelaku, Kota Bandar Lampung. Daftar tersangka dan peran tersangka: 1. Tersangka Hamli alias Ham, 27 tahun. Perannya pada saat sebelum terjadinya tindak pencurian dan pemberatan kendaraan bermotor, tersangka Hamli alias Ham mempersiapkan sepeda motor yang digunakan untuk ke tempat kejadian dan mengendarai sepeda motor tersebut atas sebagai driver pada saat kejadian. Yang sasaran yaitu mencari target atau sasaran calon korban untuk curanmor. Pada saat terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan kendaraan bermotor, tersangka Hamli alias Ham berada di atas sepeda motor untuk melihat situasi sekitar lokasi dan mempersiapkan diri untuk melarikan diri membantu pelaku yang kedua. Pada saat terjadi tindak pidana pemberatan, tersangka Hamli alias Ham mengendarai sepeda motor untuk melarikan diri, kemudian menuju ke arah rumah tersangka. Tersangka Hamli alias Ham mengumpul senjata api yang diambil oleh Reska Bahroni alias Roni tersebut di daerah Sidodadi, Pesawaran menggunakan plastik dan tangan untuk menyembunyikan barang bukti. Kemudian yang kedua, tersangka Bahroni alias Roni 23 tahun. Pada saat sebelum terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan curanmor, tersangka Bahroni alias Roni mempunyai ide mengajak Hamli alias Ham untuk melakukan curanmor atau pencurian kendaraan bermotor. Tersangka Bahroni alias Roni mempersiapkan alat berupa kunci letter T. Pada saat terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, tersangka Bahroni alias Roni turun dari sepeda motor, kemudian mengambil sepeda motor yang diparkir di depan toko roti Yusi Akmal. Kemudian tersangka Bahroni alias Roni melakukan penembakan menggunakan senpi anggota atas nama Bribka Pernah yang saat itu akan mengamankan tersangka. Mereka sempat terbelah dan merebut senjata api anggota, selanjutnya menembak anggota hingga meninggal dunia.
Kemudian yang bersangkutan melarikan diri menggunakan kendaraan sepeda motor tetapi yang dikendarai oleh Amli. Pada saat setelah kejadian tindak pidana pencurian pemberatan kendaraan motor, tersangka Fahroni Al-Asroni melarikan diri bersama Amli menuju ke rumah tersangka Amli. Selanjutnya tersangka Fahroni menyerahkan senjata api yang diambil dari korban kepada Amli untuk disembunyikan atau dikubur di daerah Kedodadi, Kabupaten Pesawaran, dengan tangan maupun plastik supaya aman. Daftar saksi-saksi yang pertama NF, yaitu anggota Polri yang menunjukkan lapor polisi. Kemudian NM, pemilik kendaraan yang diambil oleh Amli yang digunakan pada saat peristiwa pencurian di depan polisi. Sehingga ada LP lain terkait dengan ranmor yang digunakan oleh para pelaku tersebut, pencurian kendaraan bermotor, hasil dari ranmor beberapa kali sebelumnya. Kemudian saksi T melihat suara letusan di sekitar TKP. T berprofesi sebagai petugas kebersihan di sekitar TKP. Mencoba mengejar dari lokasi tersebut ke arah pelaku, namun ditodong senjata api sehingga tidak jadi mengejar dan pelaku bisa melarikan diri karena takut. Kemudian saksi OF, saksi yang keluar dari tubuh karena mendengar suara letusan, melihat kondisi korban sudah tergeletak, di bagian kepalanya mengeluarkan darah setelah kejadian karena ditembak oleh pelaku. Kemudian saksi RBK, karyawan Yusi Akmal yang menginap di toko, keluar dari toko karena mendengar suara teriakan dan mendengar suara letusan. Saat keluar, keadaan korban sudah tergeletak, di bagian kepala mengeluarkan darah dan melihat tersangka berlari ke arah jalan mengendarai sepeda motor yang disebutkan oleh Amli. Kemudian saksi MAY, saksi yang keluar dari toko karena mendengar suara letusan, melihat kondisi korban sudah tergeletak dan kepalanya mengeluarkan darah. Kemudian saksi P, saksi yang berada di seberang jalan mendengar suara ledakan atau letusan, kemudian menuju ke arah toko Yusi Akmal, melihat ada 2 orang laki-laki, 1 orang di atas sepeda motor, 1 orang lagi berlari ke arah kendaraan, hampir ini seseorang yang berada di atas sepeda motor, kemudian melarikan diri. Kemudian saksi IP, saksi keluar dari toko mendengar teriakan dan letusan, melihat keadaan korban sudah tergeletak, dan saksi AFS datang ke lokasi setelah kejadian, kemudian menghubungi saksi Ferdinand. Kemudian saksi FRB mengetahui kejadian setelah dibangunkan oleh rekannya dan diberitahukan ada anggota Polri yang tertembak yang menghubungi Babin Kapolres atas nama Niko Fernandes. Kemudian saksi BSC selaku pemilik sepeda motor Honda Beat yang warna biru yang dikendarai oleh para pelaku untuk melarikan diri. Kemudian korban anggota Polri yang mengalami luka tembak dan meninggal dunia yaitu Bribka Amnul Mulfata
Arya Supena, Esa, anggota Polri, anggota Dintelkam Polda Lampung, 32 tahun, alamat di Pakulonan Barat, Kelapa II, Tangerang, Provinsi Banten. Dan keluarga korban yaitu Nuraini Maya Agustin, Nuraini Maya Agustin, suatu korban pemilik motor yang akan dicuri oleh pelaku yang beralamat di Jalan Banten, Gang Swadaya, Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Selanjutnya kami sampaikan modus operandi pelaku dalam melakukan tindak pidana, yaitu tersangka Baroni alias Roni dengan tersangka Rami alias Rom berkeliling dari sasaran setelah menentukan sasaran yang berada di depan toko Yosi Akmal. Kemudian sasarannya adalah sepeda motor dan pelaku melakukan pengerusakan lubang kunci menggunakan data T. Pada hari Sabtu, tersangka Baroni alias Roni mengajak Amli melakukan curanmor menggunakan letter T. Selanjutnya Amli bersama dengan Baroni berkeliling wilayah Kedaton dan mendapatkan sepeda motor yang akan dilakukan pencurian di depan toko Yusi Akmal. Dan saudara Baroni turun dari kendaraan, melihat situasi, kemudian mendatangi motor, melakukan perkosaan pada lubang kunci menggunakan letter T. Pada saat yang bersamaan, Bribka Anumerta Arya dia menegur pelaku dan menegur senjata selanjutnya didatangi oleh saudara Baroni dan terjadi pergulatan. Selanjutnya merebut senjata korban dan menembak korban sehingga korban terluka di bagian kepala. Selanjutnya meninggal dunia. Kemudian melarikan diri, gojek oleh saudara Hamdi ke arah rumah tersangka Hamdi. Kami sampaikan bahwa kronologis penangkapan pada hari Senin tanggal 11 Mei sekitar jam 13.30, tim gabungan yang dibentuk oleh Polda dipimpin oleh Kasubdit Jatambas dan Unit Transport Polda Lampung serta Kasat Polresta Bandar Lampung bersama dengan Intel Polda Lampung, Intel Brimob Polda Lampung, Dekap Polres Lampung Timur, Dekap Polres Pesawaran, Polsek Padang Cermin, Res Pesawaran mendapatkan informasi terkait dengan keberadaan Amli yang berada di Kecamatan Jabung, Lampung Timur. Selanjutnya tim melakukan mapping untuk mengetahui keberadaan Amli dan didapati yang bersangkutan berada di persembunyiannya. Tim langsung melakukan penangkapan pada tersangka dan berhasil mengamankan tersangka Amli. Saat dilakukan upaya paksa, yang bersangkutan melakukan perlawanan aktif kepada petugas dan tim melakukan tindakan tegas dan terukur di bagian kaki. Tim gabungan pun berhasil mengamankan barang bukti dari tersangka Amli. Kemudian kami sampaikan kronologis kejadian penangkapan tersangka atau Baroni bin Suhaimi selaku eksekutor penembakan terhadap anggota pada hari Jumat 15 Mei 2026 sekira jam 05.15 WIB pagi ini. Tim gabungan dipimpin oleh Kasubdit Jatambas, Kanit Reskrim Polda Lampung, Kasat Polres Bandar Lampung bersama dengan Intel Polda Lampung, Brimob Polda Lampung, Dekap Polres Lampung Timur, Dekap Polres Sawaran, Polsek Padang Cermin, Polres Sawaran mendapat informasi dari masyarakat terkait keberadaan tersangka Baroni.
Selanjutnya, tim gabungan melakukan pendalaman profiling terhadap tersangka. Didapat tersangka Pak Roni melakukan sektor penembakan anggota Polri berada di wilayah Teluk Hantu, Desa Pagar Jaya, Kecamatan Punduk Pidada, Kabupaten Sawarna. Tim gabungan melakukan mapping untuk mengetahui keberadaan tersangka Pak Roni alias Bin Suami. Setelah itu tim gabungan melakukan penangkapan terhadap tersangka. Namun pada saat akan dilakukan penangkapan, kita melakukan perlawanan secara aktif yang membahayakan tim gabungan menggunakan senjata api rakitan jenis revolver kepada petugas. Tim melakukan tindakan tegas dan terukur hingga pelaku tewas di tempat dengan barang bukti satu butir senjata api jenis revolver dan satu bilah pisau yang berada di pinggang tersangka. Kemudian tim pun melakukan evakuasi terhadap tersangka dan dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Barang bukti yang berhasil disita dari para tersangka, yang pertama satu bilah senjata tajam jenis pisau berbahan besi berwarna silver yang memiliki ujung tajam dan kuncing dengan panjang 13 cm serta gagang berbahan kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 13 cm. Berikut satu buah sarung berbahan kulit berwarna coklat. Kemudian satu pucuk senjata api jenis genggam milik anggota, yaitu merek HS 9, merek HS 9 mm 4 inch dengan nomor senjata api H204-161. Selanjutnya 14 butir amunisi kaliber 9 mili, satu butir selongsong peluru, satu buah kantong warna jas hujan berwarna hitam, satu helai celana panjang warna hitam, satu unit sepeda motor merek Honda Fit warna biru, nomor rangka MH1JN 9125 PK 913245, nomor mesin JM 91E 2911042 yang digunakan saat tersangka Pak Roni dan tersangka Hamdi melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor di TKP. Selanjutnya satu unit sepeda motor merek Honda CRF warna hijau tanpa nomor polisi dengan nomor rangka dan nomor mesin sudah dihilangkan dengan cara digerinda yang digunakan oleh tersangka Hamdi untuk melarikan diri ke Jambung, Kabupaten Lampung Timur. Kemudian satu buah helm merek NHK warna merah yang dipakai oleh tersangka Pak Roni alias Pak Roni pada saat melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di TKP depan toko roti Yusi Akmal. Kemudian satu buah helm merek KJD warna abu-abu milik tersangka Hamdi alias Sam pada saat melakukan tindak pidana. Selanjutnya satu unit handphone merek Vivo milik tersangka Hamdi alias Sam, 13 file dokumen. Kemudian satu pucuk senjata api rakitan milik tersangka Pak Roni alias Bah alias Roni, dan satu bilah senjata tajam milik Pak Roni alias Bah alias Roni. Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP atau pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP maksimal seumur hidup. Ancaman hukuman pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 2023 maksimal ancaman penjara seumur hidup. Kemudian pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP penjara selama-lamanya 9 tahun. Rencana tindak lanjut kita akan segera melengkapi berkas perkara
melakukan pemeriksaan saksi-saksi lain terkait, melakukan penyitaan barang bukti dan tidak penetapan perintah dan pengadilan, koordinasi dengan jaksa penuntut umum P16, melakukan pengangkatan rekaman, kemudian uji laboratorium digital forensik, melakukan pemeriksaan terhadap dokter yang menerbitkan visum et repertum. Himbauan kepada seluruh masyarakat Lampung, khususnya para pemilik kendaraan bermotor, agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap tindak pidana curanmor. Upaya pencegahan dilakukan dengan mempersempit ruang gerak pelaku melalui peningkatan keamanan kendaraan maupun lingkungan sekitar, antara lain sebagai berikut: gunakan kunci ganda atau pengaruh tambahan seperti gembok cakram, kunci stang maupun alarm kendaraan. Yang kedua, saat mengunci setelan motor, arahkan ke kanan karena posisi tersebut relatif lebih sulit dibobol oleh pelaku dan terpantau CCTV atau petugas keamanan. Hindari memarkir kendaraan terlalu lama di lokasi sepi, khususnya di pinggir jalan. Yang keempat, pastikan kunci kendaraan tidak tertinggal di motor meskipun hanya dalam waktu singkat. Yang kelima, simpan kendaraan dalam rumah atau garasi saat berada di rumah. Pastikan parkir dalam keadaan terkunci, lengkapi lingkungan rumah dengan CCTV guna meningkatkan keamanan. Yang keenam, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh elemen masyarakat yang telah membantu kami dalam melaksanakan pengungkapan kasus tindak pidana pencurian kendaraan motor maupun penembakan kepada anggota kami, dan partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam menjaga situasi kamtipmas yang aman dan kondusif. Apabila masyarakat mengetahui, melihat, dan mendapatkan informasi terkait tindak pidana apapun atau aktivitas yang mencurigakan, segera laporkan melalui layanan 110. Ya, layanan kepolisian 110 ini sudah terbuka, sangat mudah digunakan oleh seluruh masyarakat apabila mendapatkan informasi maupun mengetahui tindak pidana yang terjadi di sekitarnya, dan untuk cepat kami akan segera merespon laporan dari masyarakat melalui 110. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian penyampaian dari Bapak. Selanjutnya sesi. Dan itu dia saudara, baru saja kita saksikan bersama-sama Polda Lampung yang baru saja menggelar konferensi pers terkait kasus penembakan anggota Banit 3 Subdit 4 di Ditintelkam Polda Lampung, Brigpol Arya Supena oleh pencuri motor atau begal hari Selasa 12 Mei lalu. Polda Lampung berhasil menangkap begal penembak Bribka Arya Supena, dan dalam konferensi pers yang bersama-sama kita saksikan juga terungkap kronologi maupun modus operandi yang dilakukan pelaku hingga berujung pada gugurnya Bribka Arya Supena yang ditembak oleh pelaku. Dan saudara, jangan beranjak, Breaking News Kompas TV masih akan kembali usai jeda. Apakah pelaku ini modusnya hanya untuk kebutuhan sosial dalam artian kehidupan sehari-hari dia melakukan berapa, atau lain? Sampai sejauh mana penelitian kita? Kemungkinan apakah Bapak merupakan mungkin Kapolda yang bersahaja, apakah reward dan punishment terutama anggota yang
berhasil diungkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dato. Selanjutnya di tengah yang dipersilakan. Namanya siapa Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Jenderal hadir, perkenalkan diri, saya Omar dari Kompas TV. Pertanyaan saya bahwasanya yang pertama itu yang beredar di media sosial peristiwa penembakan terhadap almarhum Bribka Arya ini kan terekam CCTV Bapak. Di situ kan sempat berpulang. Apakah saat berpulang itu ditembak atau dengan menggunakan senjata api dia oleh pelaku atau tertembak oleh almarhum sendiri? Terus yang kedua, pertanyaan saya terkait hasil penyelidikan. Para pelaku ini sudah beraksi berapa lama? Mengingat mereka kan di Bandar Lampung sering terjadi tidak pencurian sepeda motor menggunakan senjata api. Jenderal, apakah terus itu mungkin Jenderal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pertanyaan kedua, selanjutnya pertanyaan ketiga dan dipersilakan di sayap kiri. Izin Jenderal Pak. Ya. Izin Jenderal hadir. Tommy dari Detikor mau bertanya, pasca peristiwa ini mungkin lebih kepada antisipasi yang dilakukan oleh Polda Lampung dan jajaran terhadap para pelaku ini kan lumayan marak. Apakah ada perintah tegas dari Bapak untuk melakukan penindakan atau tindakan tegas terhadap para pelaku yang meresahkan, sama juga para pelaku tidak segan untuk melepaskan tembakan kepada masyarakat juga gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Cukup ya, tiga pertanyaan. Jadi, Betul ya. Baik, terkait dengan pertanyaan Pak Agus, kami sampaikan bahwa pada saat anggota tersebut baru sampai melihat pelaku sedang merusak lubang kunci kendaraan korban, ya, kemudian mengambil senjata dan menodongkan. Ya, niatnya hanya untuk mengamankan. Ya, mengamankan, makanya di situ tampak di saksi melihat bahwa pelaku ini dipitik ya, dengan tangan, senjata di tangan. Ya kan, maksudnya akan diamankan, akan dibawa ke kantor polisi. Tapi ternyata pelaku merebut senjata tersebut. Ya, merebut senjata dan menembak anggota kami. Ya, kemudian senjata tersebut dua lari sempat terjatuh, kemudian dibunuh lagi, naik motor, kabur. Ya. Kemudian kami sampaikan bahwa kedua pelaku ini LP-nya sudah cukup banyak. Motor yang digunakan pada saat kejadian itu hasil curian sebelumnya. Ya. Kemudian motor yang satu lagi itu juga sama. LP yang kami dapatkan di beberapa laporan polisi termasuk di Amli yang mengendarai motor tersebut, itu LP-nya ada selalu dealer, ya, dealer motor. Itu sudah dapat di TKP-nya tempat kehilangan itu kita sudah dapatan bukti CCTV yang di TKP lain. Ada 7 unit yang mereka ambil, pelakunya 9. Ya, dan beberapa bila memang targetnya kalau si Amli selalu bila selain yang motor-motor yang memang sudah mudah diambil pada saat kejadian. Ya, jadi kedua pelaku ini memang sudah cukup banyak LP kita bisa pakai untuk LP. Karena ini motor ini LP-nya ada semua juga sudah dapatkan dari Polres. Kemudian terkait dengan pelaku memang informasi yang kita dapat adalah pengguna narkoba. Ya, kedua-duanya pengguna narkoba. Ini informasi yang kita dapat hasil profiling yang bersangkutan. Dan memang sudah cukup beberapa LP DPO kita terhadap pelaku ini. Ya, ada Polres yang sudah
mendapatkan profesor tersebut dan mereka sebagai DPO di Polres tersebut. Kemudian seperti saya sampaikan bahwa kami sudah sampaikan di awal tidak ada toleransi pelaku begal. Yang saya sudah perintahkan tembak di tempat, pelaku begal tembak di tempat, tidak ada toleransi. Dan ini akan kita berikan, silakan mau coba-coba, mau silakan. Ya, tapi yang jelas kami sudah perintahkan seluruh jajaran tembak di tempat untuk pelaku begal. Karena merusakkan masyarakat. Ya, mereka bukan lagi untuk urusan perut, karena mereka melakukan pencurian digunakan untuk membeli narkoba. Ya, itu yang kami sampaikan, rekan-rekan sekalian. Kemudian silakan kalau ada tambahan Pak Direktur. Ribetnya Pak. Rekan ribet saya sudah sampaikan tadi di launch Pak Direktur segera siapkan untuk pengadaan anggota. Ya, kami akan berikan anggota yang berhasil mengungkap. Ya, 2 hari kemudian setelah kejadian 1 dan sekarang 6 hari ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Rekan media perlu saya kabarkan terkait kesalahan profil kedua pelaku. Yang pertama adalah profil pelaku. Yang pertama adalah polisi sebagai direktur setelah Polres Selatan. Kemudian tersangka Aman juga motor ini yang digunakan pada saat aksi PKP di depan tertulis. Motor ini adalah hasil tindak pidana yang dilakukan di Kecamatan Nata. Korbannya pun juga kelihatan, jadi tak ada keterangan bahwa itu tidak menyatakan benar. Di bulan Februari dia kehilangan motor tinggi dan dilakukan pada saat oleh tersangka H dan tersangka B digunakan pada saat TKP di depan polisi. Kemudian selain itu untuk TSK Bar ini dia spesialis, dia melakukan 2 tindak pidana berkaitan dengan kendaraan bermotor. Yang pertama di Metro. Di Metro ini ada 7 unit motor ini di sebuah dealer motor baik 7 unit. CRF ada 5, kemudian BIT 1 dan 1 ukuran gitu ya. Jadi dalam mereka masuk kelompok 5 dalam dealer tersebut mengambil 7 unit motor. Kemudian juga satu lagi adalah terkait masalah A dan kelompoknya. TKP juga di daerah Kajian Bintang sebanyak 4 unit, PCI 1 unit, ADP dan CRF 2 unit. Nah ini profil terkait saudara sekitar. Kemudian untuk profil tersangka Bah, ya ini adalah residivis perkara yang ditangani oleh Detektif Polda Lampung terkait dua yang pertama tugas Manipur dan Kepusbah. Kemudian untuk terkait masalah apakah kebutuhan sehari-hari itu bukan, karena memang mereka penggunaan narkoba dan uangnya digunakan untuk kegiatan mereka. Rasa itu yang perlu saya jelaskan terkait masalah. Jadi kendaraan ini yang ini adalah TKP yang di Metro. Jadi ketika dia ambil CRF ini, kemudian pada saat dia melakukan diri dari rumahnya menuju ke Jabung, dia menggunakan CRF ini. Jadi 2 motor ini yang saksi tindak pidana yang digunakan oleh mereka untuk melakukan tindak pidana lain. Cukup ya, rekan ya. Selanjutnya sesi foto bersama di depan barang bukti dimohon Bapak Kapolda bersama Bapak Ibu dan Bapak Ibu karena foto bersama. Ya boy, aman boy.